naik surga menjadi raja mulia dan suatu jaminan.
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan Gembala Senior. Tuhan Yesus memberkati. Kehadiran jemaat yang ada di sini adalah sesuatu hal yang kita boleh bersyukur, terima kasih hingga saat ini kita boleh ada sampai saat ini. Kalau kita boleh ada oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, itu semua kita boleh jalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan saat ini di mana kita memperingati hari kebangkitan Yesus, hari kebangkitan Yesus yang membawa sesuatu hal yang luar biasa. Namun pada hari Jumat sebelumnya kita memperingati hari kematian. Nah, dalam hari kematian itu ada kesedihan, ada sesuatu hal yang hilang, ada sesuatu yang membuat kita mengeluarkan air mata. Tetapi pada hari ini Yesus bangkit memberikan satu suasana yang sukacita, kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan. Nah, lewat itu kita boleh melihat bahwa kehidupan dalam dunia ini pun yang kita jalani ada dua suasana, sukacita dan sedih. Suasana di mana kita alami ada kehilangan, suasana kita mengalami sesuatu kesedihan. Tetapi ada hal yang Tuhan boleh bawa bagi kita, di mana kita mendapatkan satu kemenangan, sukacita. Ini tidak lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Kedua suasana ini. Dan kita boleh melihat pada sore hari ini, di mana kita boleh mengangkat satu tema di tempat ini yang mengatakan satu pernyataan dalam perkataan Yono yang menyatakan you only need one. Hanya satu saudara butuh, hanya satu yang Anda butuh. Apa itu? Nah, kalau secara sekuler, secara umum kita boleh melihat bahwa kalau hanya satu yang kita butuh adalah sesuatu hal yang bernilai tentunya, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang dimana ada manfaat dan ada gunanya. Ada banyak hal yang kita butuhkan, tetapi ada satu hal dalam kehidupan keseharian pun kita membutuhkan sesuatu yang bermutu, yang ada fungsi gunanya. Dalam hal perkataan ini kita boleh melihat bahwa membawa kepada sesuatu hal, bahwa pemilihan kita untuk membawa pada kuantitas, membawa kepada sesuatu hal kegunaan yang kita pilih di dalam hal itu. Apakah itu untuk masa ini dan menuju ke masa depan. Nah, dalam hidup kita pun dalam memilih Tuhan, kita dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan bahwa Anda hanya butuh satu dalam hidup. Apa yang kita butuhkan di dalam kita memilih Tuhan? Apa yang kita butuhkan di dalam mendapatkan satu perlindungan, penjagaan, dan keselamatan? Yesus bangkit bagi kehidupan kita, membawa satu kemenangan. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa 1 Korintus 15 ayat 17 bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Itu satu kenyataan. Dan kita lihat pada malam sore hari ini adalah satu pernyataan yang kita angkat dalam tema firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 boleh menyatakan demikian. Ibrani 10:14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Siapa yang kita butuhkan menjadi sesuatu hal yang berguna dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang dikatakan umat-umat pilihan Allah dalam diri kita. Nah, kita boleh melihat satu pernyataan yang diungkapkan bahwa Yesus Kristus mati hanya satu kali saja, menyatakan satu keselamatan yang sempurna. Karena dulu dalam hidup kita tidak layak, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan, telah berbuat dosa. Dan
jadinya kita adalah maut dalam hidup kita, tidak ada sesuatu masa depan. Tetapi kita lihat oleh kematian dan kebangkitan Kristus membawa kepada sesuatu hal yang luar biasa, yang menebus kita, yang mengampuni salah dosa kita dan membawa kehidupan kita untuk berkenan di hadapannya. Adakah engkau memilih yang kau butuhkan sesuai dengan Tuhan? Nah, Tuhan bawa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukan senantiasa kita rayakan, kita ungkapkan, kita meriahkan dengan sesuatu hal setiap tahun, tetapi membawa sesuatu hal yang dalam diri kita. Apa makna? Apa maksud Yesus mati dan bangkit bagi saudara? Di dalam perjanjian lama diungkapkan dahulu orang-orang yang mau untuk menghadap Tuhan, karena mereka tahu mereka tidak layak, mereka orang berdosa. Mereka harus membawa korban-korban persembahan, korban untuk dibawa untuk menebus kesalahan mereka. Apakah itu mulai dari Kejadian pasal 4, Kain dan Habel bawa korban persembahan kepada Allah dengan apa yang dia miliki, untuk menyatakan bagaimana mereka rasa syukur dalam dirinya. Apakah itu Nuh setelah keluar dari bahtera, diselamatkan, dia bawa membangun mezbah dan mendirikan satu korban untuk Tuhan. Ada satu tebusan bahwa memang keadaan manusia tidak bisa untuk diselamatkan. Manusia terhalang terpisah dengan dosa, dan untuk itu harus ada korban. Dan nah, kita mulai melihat di sini pun ketika umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Allah untuk mau berkenan di hadapan Allah, untuk mau hidup diberkati, disertai dan dipimpin Tuhan, mereka pun harus membawa korban, yaitu korban persembahan kepada para imam. Imam nanti yang akan membawa korban itu untuk dibawa kepada ruang kudus, ruang maha kudus. Itu pun hanya setahun sekali imam itu boleh masuk. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pengorbanan yang sempurna yang Yesus nyatakan itu adalah sesuatu yang telah digenapi dari hukum Taurat, hukum Musa, dan membawa kehidupan kita bahwa saat ini ketika kita datang kepada Allah, kita tidak membawa satu korban binatang lagi. Kita tidak membawa satu korban di mana ada sesuatu hal yang harus kita keluarkan, di mana ada hal-hal bahwa kita ini tidak layak, dan ada yang harus mewakili kita untuk membawa korban persembahan itu sehingga kita berkenan. Korban Yesus bangkit bagi kita, menyempurnakan semuanya. Dengan itulah kita boleh melihat bahwa apa yang saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, yang kita harus bawa untuk korban kepada Tuhan. Pertanyaan, korban yang sempurna Tuhan Yesus sudah beri. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya terima Tuhan, Tuhan membawa kehidupan kita juga, di mana bahwa pengorbanan itu mempunyai satu hal yang bertujuan, berguna, berfungsi dalam diri kita. Bukan hanya sebagai umat, ya saya percaya terima Tuhan cukup. Tetapi kita mau menyatakan diri kita bahwa kita butuh satu dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus yang membawa satu pengorbanan dalam diri kita. Kalau kita membuka di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19 mengungkapkan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi korban yang kita bawa kepada Allah saat ini adalah dinyatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban persembahan yang kesukaan Allah dalam hidup kita adalah jiwa yang hancur. Apa itu? Menuntut dalam diri saudara untuk betul-betul datang dengan segenap seruan Tuhan, inilah aku.
bentuklah aku. Jiwa yang hancur, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita membawa korban yang dimana Tuhan nyatakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita lihat bahwa kehidupan saudara dan saya akan mengalami sesuatu hal yang akan berbeda. Karena salib Kristus yang menyatakan kehidupan kita itu membawa sesuatu hal yang berguna bagi kita. Korban Yesus di kayu salib tidak hanya lepas begitu saja sudah saya mendapat kemenangan, saya sudah bebas, saya bisa berbuat sesuatu. Tetapi kita boleh lihat di sini bahwa pengorbanan Yesus mempunyai makna bagi hidup saudara. Keselamatan yang saudara dapatkan, kemenangan yang saudara dan saya dapatkan, itu tidak hanya sebatas cukup sampai di sini. Tetapi kita akan jalani kehidupan ini hari lepas hari. Nah, Tuhan bawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dan saya. Perpisahan, kematian dan kebangkitan membawa satu kemenangan sukacita yang Tuhan beri bagi kita. Dan sukacita yang kita alami itu membawa kehidupan kita pun untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan inginkan. Ketika kesempurnaan yang Tuhan beri bagi saudara dan saudara memilih hanya satu yang kita butuh, yaitu Yesus, adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan membawa kehidupan kita anak-anak yang lebih hari untuk mengubah seperti Dia. Tuhan membawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa adakah engkau betul-betul butuh dalam hidup? Atau saya berkata, wah, saya sudah mampu berbuat ini dan itu bisa, semua bisa. Ingat, kalau bukan Tuhan menyelamatkan, kita tidak berkenan di hadapan. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kita tidak ada sampai sana. Kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Kalau bukan Tuhan yang memberi kita hidup, maka kita tidak ada sampai sana. Inilah yang kita boleh lihat bahwa pengorbanan Yesus yang sempurna itu membawa kehidupan saudara betul-betul menyadari dan mengerti bahwa kita harus hidup di dalam kehidupan yang benar, menyukakan hati Tuhan, yaitu jiwa yang hancur. Dengan kata lain, hidup saudara ada pertobatan. Hidup saudara dan saya ada sesuatu yang Tuhan lihat yang betul menyenangkan dan berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya yang dapat kita lihat di dalam Ibrani tadi mengungkapkan bahwa di mana Tuhan boleh nyatakan bagi kita korban yang sempurna, diungkapkan bahwa Dia yang menyelamatkan bagi setiap orang. Setiap orang Tuhan mau menyelamatkan, tapi siapa? Apakah semua orang? Tentu ada beda. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihannya, adalah sesuatu hal yang Tuhan nyatakan untuk kita betul-betul hidup dan mengenal siapakah Yesus yang kita sembah, yang kita percayai. Karena firman Allah mengungkapkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, jelas dikatakan di situ bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Keselamatan saudara dan saya harus saudara pilih bahwa hanya Tuhan yang kita butuh, hanya satu. Keselamatan itu tidak ada jalan lain. Kalau orang mau diselamatkan kehidupannya, mau dilindungi, mau diberkati, mau dipimpin dalam sesuatu hal dalam hidup ini sampai ke depan, sampai akhir Tuhan memanggil, adalah kita harus ada di dalam Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, untuk kita mau mendapatkan itu, tentu ada sesuatu yang saudara harus kerjakan. Bukan hanya, ya saya terima, percaya sudah dibaptis, datang pada Yesus. Tetapi ada hal-hal yang membawa keselamatan saudara itu menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Ada yang harus kita perbuat, bahwa Tuhan membawa kita keselamatan itu
membebaskan kita dari maut, dari neraka. Tetapi ingat, Tuhan tidak membebaskan kita dari salib. Kita tetap memikul salib. Kita tetap mengalami sesuatu persoalan, masalah hidup. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri, Dia ada beserta saudara dan saya. Maut telah dikalahkan, kemenangan kita terima, kita jauh tidak akan masuk neraka. Tetapi saudara harus ingat, keselamatan itu perlu satu kewajibannya dalam hidup kita. Menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan, bahwa kasih dan karunia Allah itu adalah satu hal yang luar biasa yang kita terima. Kalau kita membuka di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 berkata demikian. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia, saudara dan saya mendapatkan satu penebusan di dalam siapa? Kristus, tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai keimanan kita itu pindah atau goyah. Hanya Yesus yang menyelamatkan saudara. Ada banyak di luar sana orang-orang yang sudah mengenal, percaya Yesus, tetapi kenapa sampai mereka goyah atau jauh dari Tuhan? Karena mereka belum benar-benar mengenal siapakah Yesus, siapakah juru selamat, penyelamat, penebus hidupnya, siapa. Kepada yang lain tidak, Tuhan Yesus hanya di dalam nama Yesus, tidak ada yang lain, hanya kepada Yesus. Nah, inilah yang menjadi satu pegangan hidup kita, bahwa hakikat yang harus kita pegang benar-benar dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Menjalani kehidupan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi anak Tuhan. Karena apa? Kita bebas, kita ditebus, kita mendapatkan satu hal-hal yang indah yang Tuhan beri bagi kita, di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sampai sekarang adalah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita menyatakan diri kita bahwa you only need one? Satu yang kita butuh, yaitu Yesus. Satu yang kita butuh untuk kita boleh mendapatkan satu penjagaan, perlindungan dan keselamatan, yaitu Yesus. Nah, Tuhan boleh ungkapkan bagi kita bahwa sebagaimana orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, mari kehidupan saudara hidup di dalam menyatakan bahwa kita menghormati, mengindahkan, atau kata lain memuliakan sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita dapat membawa nama Tuhan itu, bahwa kita betul-betul telah dibangkitkan di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita, firman mengungkapkan dalam Roma pasal 6 ayat 13 bahwa menyatakan Dia menyerahkan adalah satu-satunya Allah, dan kita harus hidup di dalam jalan kebenaran, senjata-senjata kebenaran, bukan dalam kelaliman. Membawa kehidupan kita bahwa kalau Yesus adalah jalan hidup kita, maka saudara harus ada sesuatu perubahan. Ubah sikap hidup saudara seperti Yesus ini. Dengan kata karakter saudara tidak seperti dulu, tapi ada perubahan hari lepas hari seperti Yesus. Nah, ini perlu satu perjuangan dan satu kewajiban yang harus kita kerjakan di dalam kita mengiring Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan beri bagi anak-anaknya, bahwa Dia akan melindungi, memberkati, Dia akan menyatakan kuasa mujizatnya. Tetapi jangan lupa kewajiban kita juga sebagai orang percaya yang telah ditebus. Apa kewajiban kita? Apa yang Tuhan inginkan? Gunakanlah senjata-senjata kebenaran
Bawalah kehidupanmu di dalam sesuatu hal untuk dapat melakukan hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Menuruti, persembahkan kehidupanmu dalam kehidupan apa yang benar, hidup kudus, berkenan. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka pasti Tuhan akan menyenangkan dan menyertaimu, berkati saudara. Umumlah kalau kita dalam kehidupan keluarga, dalam siapapun kita bersosialisasi, bermasyarakat, kita menyenangkan seseorang, lihat apa yang kita dapat. Itu secara umum. Lihat apa yang kita raih. Ada damai, ada sukacita, ada keamanan, ada berkat. Tetapi kalau tidak menyenangkan apa yang kita hadapi, apa yang saudara alami, kebalikannya. Nah, Tuhan bawa hidup kita, bawa jalan kebenaran di dalam Yesus yang membawa kita memperoleh sesuatu hal yang menuntut dalam diri kita, bahwa mari kita berjuang dalam kehidupan kita, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apa? Banyak perintah Allah, banyak umum lah, tidak ada terlalu berat, tidak berat, biasa. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, ketika mereka aktif dalam satu aktivitas pekerjaan apapun, mereka harus apa? Taat, setia, bisa dipercaya, jujur, integritas. Allah pun dalam diri kita, ketika kita mau Tuhan menyatakan kuasa mujizat pertolongannya, Dia pun menginginkan itu. Adakah engkau setia? Adakah engkau taat? Adakah engkau melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan? Yaitu apa? Permuliakan nama Tuhan. Bawa kehidupanmu, karena itu muliakanlah Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 bagian B, bahwa kita telah ditebus, diungkapkan itu. Bagian B berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini sesuatu hal yang umum, yang kita tahu, yang biasa. Kita telah ditebus, diberi kebebasan, kemerdekaan, kemenangan, diberkati. Dan Tuhan mau mengungkapkan bagi kita apa yang menjadi kewajiban. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, kehidupanmu, ucapanmu, perkataanmu, tingkah laku, segala aktivitas, aspek apa yang kita kerjakan. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan kehidupan saudara dan saya benar di hadapannya. Amin. Benar. Saya mau hidup, Tuhan mau berkati, maka saya harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita kejar. Mujizat Allah Tuhan janjikan kepada setiap yang percaya, benar. Tetapi kenapa ada orang-orang percaya tidak menerima mujizat pertolongan Allah? Apa yang terjadi? Apakah dia akan melihat, oh kenapa dia beda, saya beda? Tidak. Mari kita koreksi diri kita saat sore hari ini. Adakah kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Kita kerjakan kebenaran yang Tuhan mau. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, atau kita mau mengerjakan apa yang saya mau sendiri? Ya, saya mau, ya itu hak saya. Memang Tuhan beri kebebasan, tetapi ingat, kebebasan itu ada aturan. Ketika kita hidup bermasyarakat, kita dalam pemerintahan, kita dalam pekerjaan atau kendaraan umum, diberi kebebasan berjalan ke sana kemari. Tetapi ketika ada traffic light, lampu merah, saudara bebas terus? Tidak. Stop, ikuti. Jadi kebebasan juga ada batasnya. Nah, Tuhan beri kita bahwa Dia memberi kemenangan, kebebasan. Adakah engkau pergunakan itu di tempat dalam dirimu? Bahwa Dia satu-satunya yang menolong dan memimpin saudara. Kalau Dia yang menolong dan memimpin kita, maka saya tahu pasti ada perubahan hidup saudara seperti Yesus. Amin. Ada sesuatu hal yang orang lihat dan membawa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan saudara hidup sesuai dan berkenan kepada Allah. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Bahwa tidak sia-sia pengorbanan Yesus yang telah menebus
dan membawa kita pada satu jalan kemenangan. Sehingga kita bisa alami kemenangan yang firman Allah janjikan, itu janji-janji Tuhan. Kita alami karena kita hidup dalam ketekunan, kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan, karena kita mau mempermuliakan nama Tuhan dalam diri kita. Adakah engkau betul hidup di dalam Dia? Bertanya pribadi, lepas pribadi. Jangan bertanya melihat orang, karena kita semua sadar satu sama lain ada kekurangan, tidak ada yang sempurna, tetapi kita menuju ke situ. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi kita sendiri, secara pribadi. Saudara mau diberkati, mari datang kepada Tuhan, cari jalan yang Tuhan ajarkan itu, lakukan itu, maka janji Tuhan, kuasa Tuhan itu pasti diberikan. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan nyatakan bahwa ketika saudara taat dan setia, maka dibiarkan tidak. Tetapi ingat, seperti Ayub, kalau kita baca kitab Ayub, dia taat dan setia. Tetapi kita lihat juga ada persoalan masalah yang dihadapi. Namun yang menjadi hal yang indah, tetap percaya kepada Tuhan, tidak goyah. Hidup kita pun, saya katakan tadi bahwa Tuhan membebaskan kita dari neraka, tetapi tidak membebaskan dari salib. Ada salib yang harus kita pikul, ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dan tanggung itu, untuk kita mencapai kemenangan yang Tuhan beri, untuk kita mencapai satu tujuan yang benar, bahwa Yesus itu adalah satu hal yang menjadi keselamatan bagi saudara. Janjinya ya dan amin, lakukan itu yang jadi perintahnya. Malam hari ini firman Allah boleh mengungkapkan, adakah engkau melakukan apa yang jadi cerminan kasih Allah? Adakah engkau betul-betul mau, Tuhan, saya tidak mau seperti firman Tuhan yang berkata Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai kita. Tapi saya dan saudara mau alami, nikmati itu sendiri. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apapun itu persoalan, masalah, sakit, tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena lewat itu kami ada dan kami tahu engkau menilik dan melihat kami. Itu janji Tuhan. Dan malam ini lewat kebangkitan Yesus kita berkatakan bahwa you only need one, membawa kehidupan bahwa hanya satu yang saudara butuh. Siapa? Yesus. Miliki Yesus. Hidupi dalam kehidupan yang sesuai dengan apa yang Yesus janjikan, maka engkau akan menikmati kuasa dan mujizat Allah. Amin. Hanya Yesus yang memberi kemenangan dan berkat mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga Sesi Pastori.
Bapak Gembala, bahkan semua yang ada, memberkati sidang jemaatmu yang ada. Engkau Tuhan yang turut ada dalam kehidupan kami, dan kami yakin mujizat-Mu Kau nyatakan karena kami berkenan di hadapan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Bapak Bunda boleh kita ini sama-sama. Kita percaya bahwa Dialah tempat pertama di hidup kita. Terima kasih. Yesus namanya menyembuhkan.
usia saya yang sekarang. Itu semua karena keluar biasaan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya melalui orang tua saya. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Mulai dari saya dalam kandungan, mama saya ada yang tidak beres ya janinnya, sayanya yang nggak beres. Jadi ada virus yang ada di mama saya, akhirnya terkena di saya di janinnya. Yang berakibat pada waktu itu dokter bilang kalau mungkin akan ada cacatnya bu anak ini, mungkin akan ada tidak beresnya, entah apapun itu, entah dalam bagian tubuhnya pasti ada karena sudah terdampak virus ini. Berjalannya waktu, bolak-balik ke dokter, cek karena harus suntik selama 10 kali. Waktu itu mau dilahirkan tapi beratnya tidak cukup, masih 2,2 ya Mam? 2,2. Jadi akhirnya mama saya makan terus sampai akhirnya kayaknya sudah mau waktunya. Terus akhirnya ke dokter, sudah lumayan lah 2,5. Dan lahirlah saya dengan puji Tuhan keadaan normal yang sampai sekarang tidak kekurangan satu apapun, malah Tuhan titipkan talenta untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan juga. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Umur 2 tahun, pada saat itu saya digendong sama sepupu saya. Sama-sama kecilnya, cuma agak besar dikit lah, umur 11 atau 12-an sepupu saya. Kami mau menyeberang di daerah Pacet. Sudah terbayang daerah Pacet yang luar biasa ramainya dengan bus-bus yang begitu lalu lalang. Pada saat itu kondisinya malam, gelap sekali. Dan ada bel dari arah sebelah kanan yang mengagetkan sepupu saya sehingga saya dilemparkan. Kurang lebih 2 meter lemparan itu. Akhirnya ada di kepala saya ini agak nyut-nyut gitu ya. Tidak keras karena umur 2 tahun kepalanya masih belum kokoh ya Bapak Ibu. Waktu itu ditabrak sama tukang ojek. Tapi mami saya juga nggak minta pertanggungjawaban sama tukang ojek itu karena tukang ojeknya bilang, saya bekerja ibu buat anak-anak saya. Akhirnya mama saya yang malah memberi, mama saya yang malah, ayo saya antar ke dokter. Dengan belum tahu kondisi anaknya yang seperti apa. Dan pada saat itu saya nggak nangis pada saat terlempar itu. Berhenti, hening, nggak ada apa-apanya. Akhirnya mama saya angkat saya dan ngomong, Tuhan tolong. Di situ baru saya menangis. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak jadi diambil Tuhan. Tuhan masih kasih ini hidup lagi. Gak apa-apa, kamu tak kasih hidup lagi. Akhirnya ke dokter dan divonis ternyata ada ponisan dokter ya, gagal otak dalam kepala saya. Dokter bilang kalau misalnya anak ini sampai muntah, ya sudah ibu berpasrah saja sama Tuhan. Karena kemungkinannya kecil untuk sembuh. Karena anak usia 2 tahun yang kepental sejauh 2 meter karena kepalanya langsung terlentang gitu ya. Tapi berjalannya waktu nggak ada apa-apa dalam diri saya. Mami saya pun bingung. Sampai ke dokter lagi. Kata dokter, kok aneh ya? Sudah nggak ada apa-apa, sudah tidak ada luka sama sekali. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Setiap anugerah-anugerahnya selalu Dia limpahkan untuk kita. Sampai ketika saya sudah merasa tidak apa-apa, SMP, saya terpental karena tersengat listrik. Sedikit lama tersengatnya sampai kejang dan akhirnya kepental. Lagi-lagi Tuhan tolong saya. Gak apa-apa sama sekali, cuma lebam-lebam di tangan saya. Tapi saya sempat henti sebenarnya, sempat terdiam karena kayak nge-freeze gitu ya, diem gitu, kaget, rasanya kaget. Mau nyolokin HP baik-baik aja, tiba-tiba sengatan itu kencang sekali sampai saya kepental. Tapi lagi-lagi Tuhan selalu tolong saya. Tuhan menopang hidup saya, karena saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud dalam setiap hidup kita.
Saya percaya juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, pasti dalam setiap apapun yang saudara, yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan, ada maksud Tuhan di situ. Dan Dia tidak akan membiarkan kita ditinggalkan sendiri. Dia akan menurunkan anugerahnya. Dia akan memberikan anugerahnya bagi hidup kita. Dan inilah penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu baiknya dunia dalam hidup kita, sehingga penyertaannya selalu ada melengkapi kita.
berkat kasih karunia anugerah, berkat hikmat kebijaksanaan, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan umatmu, kekuatan yang hebat, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan hati, kebaikan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa turun atas umatmu mulai dari